Selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga di minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mengawali persekutuan ini, mari kita bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bhakti 12 ayat 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mazmur Pujian, Mazmur 101 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak dalam ketulusan hatiku. Di dalam rumahku, Tiada kutaruh di depan mataku. perkara dursila, Perbuatan murtad aku benci. itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, Aku tidak suka. mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela. akan melayani aku. Kita sambut dari Kidung Pujian, Kidung Jemaat 50A ayat 1 sampai dengan 3. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari mempersiapkan diri kita masing-masing, juga Alkitab yang kita punya. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Betapa baik Engkau Tuhan yang menyertai hari-hari kehidupan kami, yang memberkati seluruh aktivitas dan pekerjaan kami, sehingga hari ini kami kembali Engkau panggil untuk beribadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepadamu. Kami akan merenungkan sabda-Mu, bimbinglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat mengatasi segala kelelahan kami. Kami fokus pada ibadah dan pemberitaan firman. Buatlah kami memahaminya untuk menjadi kekuatan baru bagi kami menghadapi kehidupan yang syarat dengan tantangan. Ampunkanlah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 begini bunyinya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ada yang mengatakan
Setiap relasi berpotensi untuk menimbulkan konflik. Setiap hubungan berpotensi mengalami ketegangan. Ada kebenaran dari ungkapan tersebut, karena pengalaman hidup menyaksikan bahwa di mana-mana terjadi perselisihan, baik di rumah tangga, baik di kantor, apalagi di dunia politik, di masyarakat, termasuk juga di tempat yang seharusnya tidak terjadi konflik, yaitu gereja. Bahkan di tempat yang terakhir saya sebut ini, kadang-kadang perselisihan, konflik itu sangat-sangat sukar untuk didamaikan dan diselesaikan. Saudaraku, tidak dapat disangkal bahwa setiap pribadi memiliki potensi konflik dengan pribadi lainnya. Faktor yang melatar belakangi hal itu bisa berasal dari perbedaan budaya, suku, perbedaan pikiran, atau perbedaan kesenangan. Setiap kali terjadi perbedaan tersebut dan perbedaan itu bertabrakan, saudara-saudara, ini akan menimbulkan perselisihan, menimbulkan konflik, bahkan konflik yang sangat tajam. Ini juga terjadi, saudara-saudara, di tengah-tengah persekutuan jemaat di Korintus. Paulus menegur mereka karena mereka telah membiarkan perselisihan menjadi sebuah kebiasaan. Perselisihan itu menyebabkan terjadinya kelompok yang saling menyerang dan mengklaim bahwa diri mereka sendirilah yang paling benar. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, bahkan di hari Minggu yang lalu ada lagi kelompok yang disebut Kefas, kelompok Kristus. Saudara bisa membayangkan dalam satu jemaat ada 4 kelompok itu. Celakanya, saudara-saudara, di tengah-tengah perselisihan yang ada, tidak ada yang berinisiatif untuk menetralisir, tidak ada yang menjembatani untuk membuat kelompok-kelompok itu menjadi tidak berselisih. Persoalan juga kalau ada, bagaimana mereka akan menyelesaikan konflik yang ada? Apakah akan menyelesaikannya secara duniawi atau secara rohani, secara Kristiani? Jika tidak, saudara-saudara, jika tidak diselesaikan secara rohani, secara Kristiani, maka ini menjadi satu kekalahan rohani di tengah-tengah jemaat Korintus. Selanjutnya mari kita lihat latar belakang yang lebih luas mengapa terjadi konflik atau perselisihan. Saudaraku, di tengah-tengah kekuasaan Romawi pada saat itu, Korintus dibangun menjadi salah satu kota besar di provinsi Akaya. Dan kemajuan begitu pesat baik dari dalam perdagangan, dalam budaya, dan dalam pendidikan. Mereka menjadi center dari pengembangan ketiga hal itu. Dan kita tahu bahwa Korintus adalah berpenduduk sangat majemuk.
Ada orang Romawi, ada orang Yahudi, ada orang Yunani, saudara-saudara. Bukan hanya itu, saudara-saudara, Korintus itu dikaruniakan. Ya. Dikaruniakan hal-hal yang luar biasa. Ketika Paulus itu datang ke Korintus, saudara-saudara, Korintus itu ia katakan sebagai satu jemaat yang kaya dalam segala hal. Baik dalam perkataan, baik dalam pengetahuan, mereka tidak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara-saudara, di dalam kehebatan yang dimiliki oleh jemaat Korintus ada ancaman yang dapat membahayakan kesatuan tubuh Kristus, yaitu perpecahan. Mengapa? Mari kita lihat. Paulus itu datang ke Korintus sekitar tahun 51 atau 52. Itu menurut Kisah Para Rasul 18, dia tinggal di sana selama 18 bulan. Lalu waktu dia tiba di sana, dia tinggal di rumah keluarga Aquila dan Priscilla. Dia melayani, dia membaptis Krispus, seorang kepala rumah ibadat, sinagoga disebut, dan keluarganya. Lalu dia juga membaptis Gaius, Stefanus, juga keluarga mereka. Dan dia mulai melakukan pelayanan di sana. Nah, setelah 18 bulan dia tinggal di sana, dia melanjutkan pekerjaan pelayanan ke daerah lain. Lalu saudara-saudara, datang Apolos. Apolos itu dia dari Efesus, seorang Yahudi Alexandria yang sangat terpelajar. Ia fasih berbicara dan sangat mahir tentang hal-hal yang berhubungan dengan kitab suci. Akibatnya saudara-saudara, muncul beberapa golongan seperti yang sudah saya katakan tadi. Ya, dia mendapatkan informasi itu dari keluarga Chloe. Nah, nampaknya gaya seperti ini juga berlangsung dalam kehidupan jemaat modern saat ini. Mereka atau jemaat modern dan jemaat Korintus punya figur-figur idola dari pelayan-pelayan yang ada. Ya, jujur kan? Jemaat modern juga punya figur-figur idola loh untuk para pemberita firman. Ya, terjadi juga ya di jemaat Korintus. Menyikapi kabar ini, saudara-saudara, Paulus menegur dan menasihati mereka. Teguran itu diungkapkan melalui beberapa sebutan. Bagaimanapun kerasnya teguran yang nanti kita akan selidiki bersama-sama, namun hal itu menunjukkan kasih Paulus kepada mereka. Paulus tetap menyapa mereka sebagai saudara-saudara. Saudara-saudara, walaupun mereka belum dewasa di dalam iman, tetapi mereka tetap di dalam Kristus. Hal ini menyiratkan bahwa perselisihan apapun tidak akan mengubah satu fakta, bahwa mereka semua tetap saudara
di dalam Kristus. Mari kita lihat sebutan yang dipakai Paulus untuk jemaat Korintus yang sedang berselisih itu. Pertama, mereka bukan orang-orang rohani. Pneumatikol, ya. Itu di ayat 1 disebutkan. Bahasa Yunani pneumatikol. Tidak rohani di sini bukan berarti bahwa mereka tidak memiliki Roh Kudus. Karena Paulus mengatakan di pasal 2 ayat 12 bahwa orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan itu bukan pekerjaannya sendiri. Tetapi itu karena Roh Kudus ada di dalam diri mereka sehingga mereka bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan jemaat yang berkelompok-kelompok itu tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sebutan tidak rohani di sini berarti bahwa sekalipun memiliki Roh Kudus dalam diri mereka, tetapi mereka tidak berpikir dan tidak berperilaku sebagai orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Karena itu Paulus bilang mereka belum dewasa dalam Kristus. Kedua, sarkinos, LAI, ya, menerjemahkan kata sarkinos dengan manusia dunia. Sarkinos dari kata sars. Sars itu daging, saudara-saudara, ya. Manusia terbuat dari daging. Daging ini berarti sifat dasar manusia yang menjadi cikal bakal dari dosa. Jemaat Korintus bukan saja sarkinos, tapi sakikoi. Mereka bukan saja terbuat dari daging, tetapi dikuasai oleh daging. Bukti bahwa mereka tidak rohani ada di ayat 3, mereka itu iri hati. Mereka itu berselisih. Iri hati dan selisih itu dua kata yang sering dipakai bersamaan, saudara-saudara. Ada di Roma 13 ayat 13, Galatia 5 ayat 20, Yakobus 3 ayat 14 sampai 15. Dan ada ayat lainnya. Fenomena ini mau menyiratkan bahwa keduanya sangat berkaitan erat. Perselisihan muncul karena iri hati. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari renungan ini ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, perselisihan itu ibarat virus yang secara perlahan menggerogoti persatuan dan kesatuan yang sudah terbina. Mengalahkan saudara seiman dalam satu perselisihan bukan sebuah kemenangan, tetapi merupakan kekalahan rohani. Sekali lagi, mengalahkan saudara seiman dalam satu perselisihan bukan sebuah kemenangan, tetapi merupakan kekalahan rohani.
Benih perpecahan adalah mengutamakan pemberita firman, bukan mengutamakan firman Tuhan. Hal ini menimbulkan perselisihan di antara jemaat Korintus. Inilah akibat dari perangkap semangat idolaisme. Mereka mengidolakan manusia, bukan mengidolakan Allah. Jadi Paulus mau mengatakan, bukan siapa yang memberitakan firman, tetapi firman itu sendiri. Karena pemberita firman itu hanyalah orang yang menanam dan menabur menyiram. Mereka ini adalah kawan sekerja. Dan yang paling penting itu Allah. Firman itu sendiri. Allah itu yang menumbuhkan. Firman itu yang jatuh. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Jadi saudara-saudara, stop mengidolakan pemberita firman. Siapapun yang melayani, konsentrasi pada firman yang diberitakan. Petik apa kata Tuhan terhadapku melalui berita firman yang disampaikan oleh siapa saja. Yang kedua, dewasa dalam iman. Secara umum saudara-saudara, orang dipandang sudah dewasa ketika ia menginjak usia berapa tahun? 17 tahun. Ya, dia udah bisa dapat KTP. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang sudah menjadi Kristen selama 17 tahun? Dapatkah ia langsung dianggap sebagai orang yang sudah dewasa rohani? Jawabnya tidak. Kedewasaan rohani seseorang bukan ditentukan dari berapa lama ia melayani atau menjadi Kristen. Tidak juga ditentukan oleh berapa tinggi jabatan gerejawi yang ia miliki. Tidak juga ditentukan berapa sibuknya dia beraktivitas di gereja. Kedewasaan rohani seorang Kristen antara lain ditentukan dari sikapnya dalam menjalani kehidupan bersama dengan sesamanya. Jika masih ada iri hati, masih ada perselisihan, sebenarnya firman Tuhan hari ini mengatakan dia belum dewasa di dalam Kristus. Alat ukur yang dipakai Rasul Paulus yang menunjukkan kedewasaan rohani itu sederhana. Tidak iri hati dan tidak berselisih. Jadi, yang masih berselisih di rumah karena sering-sering ketemu di masa pandemi, semuanya kelihatan dan kelemahannya yang dilihat saja. Kebaikan tidak dilihat, sehingga timbul perselisihan saudara-saudara. Yang masih iri hati dan berselisih, segera berbaikan, bersegera menyapa dalam kasih Kristus. Dimanapun perselisihan itu terjadi, ya, mau di rumah, mau di kantor, mau di gereja, mau di tengah masyarakat, segera menyapa dalam kasih Kristus.
Apalagi saudara-saudara, kalau perselisihan itu tergantung padamu untuk penyelesaiannya. Rasul Paulus bilang jangan menunggu dia yang datang. Kamu yang datang. Kamu yang datang duluan. Itu dia dikatakan di Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku, hidup damai itu indah. Hidup dalam iri hati dan perselisihan itu bisa menggerogoti jiwa, menggerogoti tubuh kita, dan bisa melahirkan dosa-dosa baru, mendatangkan penyakit psikis dan tubuh. Penyakit ini saudara-saudara tidak ada obatnya di toko. Cari di mana-mana nggak ada obatnya. Pusing, saudara dapat Panadol, ya obatnya udah bekerja, tenang, selesai obatnya bekerja, saudara masih pusing. Kenapa? Karena obatnya nggak dijual di toko. Obatnya itu datang pada Yesus, minta pengampunan dari Yesus, lalu saudara melepaskan pengampunan bagi orang lain, lalu damai dan sukacita sorgawi itu akan mengisi relung hati saudara. Ya, pusing langsung hilang saudara-saudara. Kenapa? Karena damai dan sukacita sorgawi sudah diam dan menetap di hati saudara. Saudaraku, pandemi belum usai, tetapi sengatnya sudah mulai berkurang. 1,5 tahun yang lalu sengatnya sangat menggigit dan menakutkan. Sekarang sengatnya sudah berkurang. Kenapa hal itu terjadi? Karena masyarakat dunia dan Indonesia bersatu hati melawan pandemi COVID-19 dengan terus menjaga protokol kesehatan yang ketat, lebih banyak di rumah saja, dan memberi diri divaksin. Karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Dan marilah kita wujud nyatakan syukur kita dengan membangun tekad diri untuk membangun iman yang dewasa di dalam Tuhan. Katakan no pada iri hati. Katakan no pada perselisihan. Katakan yes, yes, yes pada hidup rukun dan damai. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua
Marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Engkau telah menyelamatkan kami dari COVID-19. Engkau telah memberkati pekerjaan usaha kami. Engkau telah menolong anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Engkau telah membuka jalan saat tiada jalan. Engkau telah menyemangati kami saat kebuntuan melanda hidup kami. Engkau memberkati gereja kami dalam seluruh aktivitasnya. Engkau memberkati negara kami dalam seluruh usaha pembangunan yang ada. Bahkan PON yang sedang berjalan di Papua. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, umat-Mu ini yang Engkau sayangi. Sungguh besar kasih-Mu kepada negara kami Indonesia. Sehingga begitu banyak tantangan dapat dihadapi sampai dengan hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami terima pada saat ini. Yang mengajarkan kepada kami untuk mengejar kehidupan rukun dan damai. Dan menjauhkan segala bentuk konflik di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan anak-anak-Mu, agar kami hadir di mana-mana, menjadi alat damai di tengah kehidupan ini. Mampukan kami menjadi surat Kristus yang terbuka, indah dibaca oleh orang lain. Buka mulut kami Tuhan, untuk terus menebarkan ucapan kasih kepada setiap orang yang kami temui. Ya Tuhan Allah kami, sekarang kami hendak merangkul bangsa kami Indonesia. Engkau kiranya memberikan ide-ide cemerlang kepada pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, DPR, MPR, bahkan semua orang yang Tuhan percayakan memimpin negara ini, memimpin perusahaan-perusahaan, bahkan memimpin keluarga kami, supaya kami menemukan terobosan-terobosan baru untuk kami dapat meningkatkan taraf hidup kami dan masyarakat Indonesia. Kami percaya Engkau senang jikalau semakin banyak orang yang tidak kelaparan, yang tidak terpelajar. Kami tahu Engkau senang kalau negara kami maju ya Tuhan. Karena itu peliharalah kami semua, transferlah ilmu pengetahuan terus menerus kepada kami, kepada bangsa Indonesia. Sekarang kami merangkul saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Ibu Din Mulyono, Ibu Sumaryono, Ibu Feli Tumangger, Bapak Edward Manu, Paula Umbas, Ibu Mimi Bagiarta, Bapak Sayaga, Ibu Emi Sangari, Ibu Sofi Sugiarto, Bapak Virgo Toyo, Penatua Foni Liando, Bapak Hendrik Tua Patinaya, Ibu Meli Burnama, Ibu Tati Pelupesi, Ibu Sri Pitaloka, Bapak Riki Pati Rajawani, Omar Ros Pandanwangi, Ibu Sondang Hutahian Boru Pangaribuan, Bapak Mesak Manuhutu, Ibu Tisya Manuhutu, Ibu Pimi Mogot, Bapak Habel Nusa. Engkau kiranya hadir di tengah-tengah pergulatan mereka untuk meraih kesembuhan. Secara khusus kami berdoa
dan bersyukur untuk operasi yang sudah berjalan dengan lancar bagi Ibu Pendeta kami, Pendeta AJM Lopis. Dan kami mohon pasca operasi Tuhan berkenan juga menyertai agar luka-luka operasi segera kering, agar Ibu Pendeta kami ini bisa segera sembuh dari penderitaan yang ia alami saat ini. Kami juga secara khusus berdoa untuk kekasih kami Ibu Nana Kumayas. Terima kasih Engkau menjawab doa mereka. Setelah 12 tahun menikah, Engkau mengaruniakan anak. Dan dalam waktu dekat ini Tuhan segera akan melahirkan. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kekuatan iman, kekuatan fisik pada Ibu Nana maupun bayi yang ada di dalam kandungannya, agar proses persalinan itu berjalan lancar, ibu selamat, bayi pun selamat. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk semua orang yang berduka, di mana saja mereka berada. Tuhan berkenan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan untuk semua korban bencana alam, di mana saja juga mereka berada. Tuhan berkenan juga menguatkan iman mereka, menghiburkan mereka, mencukupkan semua kebutuhan yang mereka perlukan. Kami berdoa untuk panitia pembangunan dan semua orang yang bekerja di dalamnya. Tuhan juga berkenan memberkati agar terjalin komunikasi yang baik. Tuhan jauhkan dari mara bahaya bagi pekerja yang bekerja untuk membangun sarana dan prasarana rumah Tuhan ini. Ya Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk panitia emeritasi. Biarlah Tuhan terus memberikan roh-Mu, membimbing, menunjukkan jalan keluar dari semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan biarlah ya Tuhan untuk semua orang yang telah berpartisipasi di dalamnya, Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Bapa yang di sorga, kami hendak menyerahkan anak-anak kami di dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Tuhan berkenan memberkati setiap pekerjaan pendidikan, bahkan cucu-cucu kami yang masih sekolah, yang masih batita balita. Tuhan tolong agar pertumbuhan perkembangan jiwa mereka dan tubuh mereka baik-baik saja. Sediakanlah masa depan yang cerah ceria bagi generasi penerus kami. Kami berdoa untuk semua kegiatan yang akan berlangsung di hari-hari selanjutnya. Tuhan juga tetap menolong agar semuanya dapat berlangsung untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tim live streaming, rekaman, pemandu lagu, pianis, juga soundman dan semua orang yang memberi diri melayani Tuhan. Tuhan berkenan memberkati hidup kerja dan pelayanan mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami mohon Tuhan tetap menyertai, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua, memagari kami dengan api Roh Kudus, agar kami terhindar dari virus corona, dapat memaksimalkan tanggung jawab kehidupan kami kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekta yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Karena itu, lanjutkan kehidupan saudara di pekan ini. Buatlah Tuhan Yesus tersenyum kepada saudara, karena saudara suka menebarkan kedamaian di mana saja saudara pergi dan berada. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah
Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.